ketika berulang-berulang itu kembali seperti itu, selalu sering kabur, setiap kali sudah diservis kembali lagi kabur. Oke, mungkin pertama saya akan menawari ke teman-teman mencoba untuk mengeser. Coba teman-teman betul-betul bersihkan. Kalau sudah membersihkan laser itu kalian cabut, tarik keluar. Dan hati-hati, pastikan mesin kalian betul-betul kondisi tidak ada tegangan yang arus listrik yang masuk. Kalian matikan, kalau perlu kalian cabut kabelnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi ke channel Dira Yuris, teman-teman. Oke, di video kali ini saya akan membahas masalah Abang Dira Yuris, kenapa mesinku setiap kali habis servis selalu kembali lagi kabur. Kebetulan mesin yang saya pakai ini adalah mesin IR6570. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang belum menekan tombol subscribe-nya, saya hitung sampai 5.000 ya. Kalian harus tekan tombol subscribe-nya kawan. 1, 2, 3, 4, 5.000. Yuk buruan tekan tombol subscribe-nya dulu bang. Oke, terima kasih. Kalian the best, kalian the gokil. Oke, nah ini sebetulnya untuk keluhan yang seringkali dikeluhkan oleh beberapa, bahkan setiap pengguna mesin generasi IR6570 ini ya, selalu mengeluhkan masalah kabur. Mungkin ya hari ini dilakukan servisan, baru pemakaian 1 hari kembali lagi kabur atau alias pucat ya hasilnya. Bukan tidak ada kawan, tapi melainkan ada, cuma susah untuk ngeblok seperti saat masih kondisi di servis. Nah, di sini saya akan mencoba mengeser ke teman-teman sesuai pengalaman yang saya dapatkan selama servis generasi mesin IR6570 dan kawan-kawannya ini. Mungkin ini di sini saya tidak istilahnya, mohon maaf, di sini saya tidak mengajarin. Tentunya saya hanya sebatas mengeser pengalaman pribadi saya selama setiap servis. Dan saat itu memang saya lebih dominan, lebih banyak servis mesin generasi IR6570 ini kawannya. Nah, biasanya ketika berulang-berulang itu kembali seperti itu, selalu sering kabur, setiap kali sudah diservis kembali lagi kabur. Oke, mungkin pertama saya akan menawari ke teman-teman mencoba untuk mengeser. Coba teman-teman betul-betul bersihkan cas atasnya ya, cas corona atasnya, dan kalian ganti tali coronanya. Kalau kalian punya stok untuk mengganti, kalian ganti. Kemudian kedua, ini saja poin-poinnya ya kawan. Mudah-mudahan ini bukan cuma untuk pengguna saja ya, siapapun bisa mencoba cara ini. Pertama kalian bersihkan casnya ya, casnya. Selanjutnya ketika memang masih itu tidak maksimal hasilnya, biasa yang saya lakukan itu terakhir itu, coba teman-teman lakukan dulu mereset. Kalian bisa reset RAM cukup di level 1 seperti bintang 28 bintang. Cuma ini, bentar dulu bang, masih ada suara mobil ya. Ini yang biasa saya lakukan, dan memang ini sebetulnya jenis penyakit. Nah, ini memang sebetulnya penyakit
eh, penyakit generasi mesin IR, generasi IR 6570 ini. Nah, cuma kalau kalian meresetnya secara keseluruhan bintang 28 bintang, kemudian copier, kemudian option dan clear, ERR sampai ke bawah, ada panah ke kanan, kalian tekan lagi, itu direset semua. Itu biasanya kalian harus menyeting kembali, terutama ADJX-nya. Itu resikonya, abang ya. Nah, ADJX-nya kalian setel, jangan sampai lari posisi kiri kanannya atau atas bawahnya tulisan. Kemudian kalian juga itu harus namanya memprogram ulang atau menyetel setting ulang itu lewat ADF-nya. ADF-nya itu harus di setting ulang. Kalau tidak, sama sekali kalian tidak bisa fungsikan ADF-nya. Itu resikonya ya. Dia cuma menyala lampu hijau berkedip-kedip setelah di RAM, ya, setelah di clear keseluruhan. Nah, semuanya akan berubah, ya. Nah, itu kalian bisa lakukan. Bisa juga teman-teman tidak lakukan kalau belum mumpuni pengalamannya untuk menyetel-nyetelnya, takutnya nanti malah bingung. Nah, kemudian tawaran kedua buat kalian, ini buat teman-teman yang bisa ya, yang bisa menyetel atau bisa ada kenalannya teknisi yang bisa dipandu, tidak ada masalah, teman-teman bisa lakukan. Nah, untuk teman-teman sebatas pengguna saja dan belum mumpuni pengetahuannya, ya, bagaimana cara menyetingnya, masuk program ADJX-nya, kemudian bagaimana memprogram ADF-nya, cukup kalian nggak perlu kalian reset, langsung saja kalau kalian berani juga matikan mesinnya, kalian buka laser. Ini langkah yang kedua buat teman-teman hanya sebatas pengguna. Kalau berani buka laser, untuk video cara membuka laser, cara memasang laser itu sudah banyak sekali di video sebelumnya kawan. Nah, biasanya kalau sudah membersihkan laser itu kalian cabut, tarik keluar. Dan hati-hati, pastikan mesin kalian betul-betul kondisi tidak ada tegangan yang arus listrik yang masuk. Kalian matikan, kalau perlu kalian cabut kabelnya ya. Takutnya jangan sampai berisiko ya. Beda lagi dengan teknisi. Kalau teknisi tidak ada masalah. Ini khusus teman-teman sebagai pengguna. Nah, kalian cabut, kemudian kalian buka lasernya. Komponen laser itu kalian buka. Nah, di situ kalian akan menjumpai motor poligon. Itu ada motor poligon, macam ada cermin-cerminnya, ada macam dia PCB kurang lebih selebar Surya 16, karena ini Surya 12 bang, agak kecil. Dia selebar kurang lebih Surya 16 ya, pembungkusnya lebarnya. Nah, itu kalian nggak perlu, supaya nggak berisiko, kalian nggak perlu cabut poligonnya itu atau kaca poligonnya. Kalian dengan PCB-nya itu kalau nggak salah menggunakan 4 baut kalau nggak salah ya, kalau bukan 4, 5 lah. Kalian buka lepas soketnya, kalian bersihkan. Kalau kalian nggak mau berisiko, bisa juga kalian bersihkan saja di situ menggunakan tisu, ya, menggunakan tisu kalian bersihkan. Nah, cuma kemarin ada yang sempat bertanya, Bang Dirayuris, bisa nggak saya bersihkan menggunakan jenis cairan? Bisa. Kalian bisa gunakan namanya braso, tapi upayakan brasonya jangan dikocok, ya, jangan dikocok. Nah, kalian sedikit kasih kena di tisu, kalian bisa bersihkan sambil diputar. Setelah itu, teman-teman lapkan kering lagi, ya, lap kering menggunakan tisu baru. Nah, tidak selesai di situ, teman-teman bersihkan juga kaca-kaca kecil yang ada di komponen laser itu bagian dalam. Nah, setelah kalian menjumpai sudah membersihkan namanya motor poligonnya, kemudian kaca-kaca mirror yang ada di komponen laser unit ini, bisa juga kalian pasang dulu bautnya, kalian tutup, balik lagi ya. Mungkin nanti saya akan tunjukkan gambar lasernya di mana posisinya ya. Atau kalian bisa nonton video sebelumnya cara membuka laser atau cara membersihkan laser, itu sudah saya buat ya. Nah, kalian balik lagi, itu ada kaca besar yang mengoper, yang memantulkan nanti ke drum. Nah, itu kalian juga bersihkan. Nah, pastikan, dan kalian saran saya teman-teman harus cukup hati-hati, jangan sampai terledor ya, jangan sampai terledor.
Nah, kalian pasang lagi. Kalau seumpama di antara laser kabel-kabel atau soket-soket kabel laser ini kurang rapat, biasanya dia akan mengeluarkan kode error 100. Itu sudah menunjukkan ke laser satu unitnya. Ya, satu unitnya. Kalau dia menunjuk error 110, itu menunjukkan ke BD-nya. Iya, ke BD-nya itu Bang ya. Kalau error 100-nya itu menunjukkan ke motor poligonnya sebetulnya ya. Motor poligonnya. Nah, kalian bisa coba, cara ini kalian bisa coba. Mudah-mudahan berhasil karena saya sendiri pernah mencoba dan itu sering berhasil. Bahkan sering saya itu lakukan ya. Sering saya lakukan itu untuk hasilnya lebih blok. Nah, sebetulnya ketika kalian sudah mencoba cara ini dan kemudian hasilnya tetap sama, artinya mungkin ada perubahan dan kalian masih mau ngeblok. Sebetulnya masih ada lanjutan pembahasan video ini. Mungkin pernah saya singgung di video-video sebelumnya ya. Nah, jadi setelah itu teman-teman sudah pasang, upayakan pintu mesin posisi terbuka sebelum di on ya. Kalian cobalah on, mudah-mudahan tidak error ya. Intinya teman-teman harus betul-betul hati-hati, perhatikan posisi ini untuk generasi 6570 ya. Posisi sebelum kalian membongkar lasernya. Yang terpenting kalian perhatikan letaknya, posisinya harus betul-betul nanti sama cara kalian memasang ya. Kalau perlu kalian foto dulu lah. Nah, kalau nggak lupa. Dan hati-hati jangan sampai ada soket yang terlupakan untuk ditancap karena positif itu akan error. Kemungkinan kecil mungkin akan merusak ya, bukan berarti tidak akan pernah merusak begitu. Karena saya sendiri kadang juga saya coba itu nggak rusak kok. Cuma lebih baik kalian menjaga sebelumnya gitu. Nah, kalau memang tidak ada masalah kalian berhasil dengan tidaknya sekalipun pintu posisi terbuka, dia tidak akan error. Ya, kalau dia baik pas cara kalian memasang dia tidak akan error. Cuma akan agak sedikit berisiko kawannya. Tapi kalau kalian tidak ada salahnya, kalau teman-teman mau mencoba sendiri ya untuk membuka laser. Karena saya sudah sering kali mencoba sebetulnya dengan cara itu dan alhamdulillah itu berhasil. Beda masalahnya, nah ini mungkin akan di pembahasan lain bakalan saya bahasin. Beda di pembahasan lain, masalah mesin itu yang kemarin sempat saya singgung itu ya. Saya singgung begitu mesin habis standby itu kembali kabur lagi. Itu beda masalahnya. Tidak ada masalah di situ, di laser itu aman, di cas aman, bukan lagi di situ tapi di sumber pemberi arus ke hasil. Oke, mungkin seperti itu videonya. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman khususnya pengguna mesin fotokopi IR generasi 6570 ini dimanapun saja berada. Mudah-mudahan kalian berhasil mencobanya ya. Kalau kalian tidak berani, kalian belum bisa ya. Kalau saran saya lebih baik kalian minta dipandu ke ahlinya gitu ya. Maksudnya bukan ke ahlinya yang lebih pro. Setidaknya kepada teknisi yang mumpuni lah pengalamannya, yang mumpuni ilmunya, yang mumpuni skillnya di bidang itu. Karena jangan sampai ketika teman-teman ragu, jangan sampai malah fatal juga gitu ya. Nah, oke, mungkin saran saya seperti itu kawan-kawan ya. Mengatasi masalah hasil kembali kabur, sudah diservis kembali kabur. Jadi mau dibilang tiap hari kabur gitu ya. Itu masalahnya sebetulnya di bagian komponen laser unit itu. Oke, mungkin seperti itu. Terima kasih buat kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa menekan tombol like, comment, and subscribe-nya. Dan kalian share ke teman-teman yang lain supaya channel ini tetap cepat berkembang. Dan pastinya saya mohon dukungan kalian untuk nge-share ke teman-teman yang lain juga. Berharap channel ini cepat berkembang supaya kita lebih barbar lagi tentunya untuk nge-share pengalaman-pengalaman seputaran pengalaman saya pribadi ya yang selama ini bergelut dalam dunia servis mesin fotokopi. Sampai jumpa.